Nah, Hesong pun bertanya apakah benar Bongja adalah nama kecil Sua. Namun Sua malah salah paham, mengira Hesong meledeknya, menyuruhnya pulang sendiri saja. Kan Hesong jadi nggak sempat mengungkap kalau dirinya tuh adalah Siun. Tapi ia tetap senang karena selama ini ia juga mencari Bongja, cinta pertamanya itu. Pulang ke rumah sambil senyum-senyum gak jelas memandangi foto masa kecilnya bersama Bongja. Tapi ia juga bingung apakah orang yang dimaksud Sua terkait musuh babuyutan adalah dirinya. Di lain sisi, Myongjo fokus melihat nama-nama yang akan hadir di Ulta SMA Byongbon, utamanya nama Hesong. Tapi untuk sekarang, ia fokus makan malam bersama putrinya, mengingatkan agar putrinya gak melukai diri sendiri karena tekanan yang diberikannya. Toh ia juga mampu melakukannya. Yah, emang gila sih mak lampir satu ini mendidik putrinya agar tumbuh besar sepertinya. Manusia yang harus menjadi orang teratas dan gak peduli dengan rasa simpati kepada orang lain. Membuat Yena langsung setuju saking takutnya. Besoknya, para guru merapatkan terkait pemilihan wajah sampul SMA Byongbon. Yang pastinya nih, Yena wajib dipilih sebagai perwakilan wanita. Sedangkan untuk pria, Pak Asep mengarahkan mereka untuk memilih Jiun. Tapi yah, Sua pengennya Hesong yang menang, menjelaskan teori-teori demokrasi yang negara mereka anut sejak kemerdekaan. Membuat Asep gak berkutik. Jadinya pemilihan suara pun dilakukan. Dan yang menang adalah... Jelas saja komplotan Hesong bahagia, begitupun dengan Sua. Berbeda dengan Asep yang minta maaf kepada ortu Jiun. Nah, melihat Yongjo, Hesong pun segera membantunya sambil minta maaf atas kelakuannya kemarin. Untungnya Yongjo gak masalah dengan itu. Hanya saja ia meminta Hesong gak salah paham soal Yena, karena ia tahu betul kalau Yena tuh tidak jahat, tapi ditekan oleh ibunya. Malamnya mereka pun membahas masalah polisi yang menangani kasus si Satpam, di mana Wati menemukan anak polisi itu yang ternyata sakit, tapi tiba-tiba dibiayai yayasan Byongmun tepat setelah kasus Satpam dinyatakan bunuh diri. Artinya Myongjo menyuap polisi itu, membuat mereka yakin kalau si Topeng yang membunuh Satpam adalah suruhan Myongjo. Alhasil Hesong pun mengungkap isi catatan ayahnya kalau ruang penyelidikan di gedung tua itu adalah tempat ayahnya dulu. Atau dengan kata lain, Myongjo belum menemukan emas batangan tersebut, makanya mengincar catatan yang dipegang si Satpam. Setelahnya Wati pun menunjukkan tentang lagu sekolah yang diputar di jam kuno itu. Berbeda dengan lagu sekolah asli. 포행자 주. 두 명이 함께 교가를 연주해라. 아마 연주를 끝내면 마지막 괴담 단서가 나오겠지. Artinya itu ada hubungannya dengan cerita hantu ketiga, yaitu piano yang berbunyi sendiri. Jadi mereka bisa mencoba memainkan lagu tersebut di piano yang ada di sekolah. Masalahnya mereka nggak ada yang tahu main piano. Namun Sua tiba-tiba muncul, siap membantu mereka. Yang penting Burhan berjanji menjadikannya PNS jika rencananya berhasil. Dan karena nggak ada cara lain, Burhan pun terpaksa setuju. Namun Hesong menarik Sua keluar, protes harusnya Sua nggak setuju karena itu berbahaya. Tapi Sua nggak peduli, toh menjadi guru tetap adalah impiannya. 보여주고 싶은 사람이 있어서 그래요. Yah, entah karena apa, ia sudah berjanji kepada siswi pemilik headset pink itu, membuat Hesong terdiam, terpaksa setuju. Besoknya mereka pun menjalankan rencana. Jadi ruangan Myongjo, tempat piano itu hanya dapat dimasuki dengan sidik jari dua orang, yaitu Myongjo dan Sipar. Makanya sekarang Sua membuntuti Sipar yang sedang baca buku di perpustakaan, sehingga ia pun pura-pura minjem buku itu. Alasan ada hal yang penting yang ingin dibacanya hari ini. Untungnya Par setuju meskipun berat hati. Dan dengan begitu Hesong pun dapat mengambil sidik jari Sipar yang tertempel di buku tersebut. Tapi wajah Sua yang dekat membuatnya deg-degan. Begitupun saat latihan piano. Ia bisa gila karena rasa cinta yang gak mau diakuinya. Singkatnya, karena warung tempat penyamaran mereka diambil alih pemilik aslinya, mereka pun terpaksa mengajak Sua ke kantor resmi, di mana Jingsang yang melihatnya melapor kepada si Kim. Padahal mah Kim tahu hal itu. Lagian daripada memberi dana besar kepada Burhan, mending ia setuju dengan tambahan anggota khusus tersebut. Yah, mereka menyusun rencana yang akan dilakukan
saat ultah di SMA Byongmun. Intinya Haesung dan Sua yang akan masuk ke ruangan Myongjo dan memainkan piano tersebut. Singkatnya, acara itu pun berlangsung di mana Udin nyamar sebagai pelayan, begitupun Wati dan Burhan yang mengawasi dari dalam camper van. Sementara Haesung datang dengan gaya khasnya membuat gadis-gadis semakin jatuh cinta. Tapi ketika Sua datang, membuat Haesung terpaku. Ternyata Sua beneran cantik. Teringat saat dulu Sua kecil menyuruhnya melamar saat Sua mengenakan gaun yang cantik. Pengennya sih Haesung ngelamar sekarang, tapi kan mereka sedang menjalankan misi penting. Gak berapa lama Myongjo pun membuka acaranya lalu mengajak putrinya gabung bersama para politikus besar. Sedangkan Haesung memberikan suntik kepada Sua buat jaga-jaga serta kalung yang dilengkapi kamera. Namun kedekatan itu membuat Udin bingung, begitupun dengan mereka. Nah, paduan suara pun dipersilahkan naik menyanyikan lagu SMA Byongmun, sehingga Myongjo mengajak para politikus itu ke ruang kepala sekolah, sekaligus mengingatkan Yena untuk tetap menjaga nama baiknya. Hal itu tentu membuat Yena semakin tertekan, segera ke WC, sehingga Yongjo yang sadar itu mengikutinya, memberikan perban buat kaki Yena yang terluka. Namun Yena malah menolak, bahkan menyembunyikan luka sayatan baru di lengannya. Tapi karena Yongjo terus ikut campur, Yena pun marah, mulai setuju dengan saran ibunya yang gak boleh memberi hati kepada orang lain. Menjelaskan kalau Yongjo tuh hanya pelayan baginya. Tapi ya, Yongjo benar-benar kasihan kepada orang yang dianggapnya sahabat ini. Namun Yena yang marah langsung melamparnya. Tapi kali ini Yongjo membalas, biar Yena ngerti. Tapi Yena justru semakin sedih, segera keluar entah mau kemana. Di saat yang sama, Myongjo meminta dukungan mereka terkait kota pendidikan yang akan dibangunnya, menunjukkan anggur tua yang akan mereka minum bersama ketika proyeknya selesai nanti. Jadi, tujuan Myongjo mendirikan kota pendidikan itu hanya untuk mendidik 1% siswa terbaik, dan untuk siswa yang gak mampu mencapai 1% itu akan dibuang. Toh menurutnya memberi kesempatan kepada siswa buangan hanyalah buang-buang biaya. Dan nantinya 1% siswa terbaik mereka akan mengisi kursi jabatan korsel, atau dengan kata lain melalui sistem pendidikan Myongjo ingin menguasai negara. Yah, inilah alasan Pak Tua menentang impian Myongjo. Toh anak-anak lain harus diberi kesempatan yang sama. Singkatnya, paduan suara pun mulai mengisi acara, sehingga rencananya pun dimulai dengan Udin yang memadamkan listrik, membuat semuanya panik, termasuk pengawas CCTV yang segera mengabari Sipar. Yah, prediksinya butuh waktu 3 menit Sipar sampai di ruang listrik, sehingga Haesung dan Sua harus memanfaatkan CCTV yang gak berfungsi untuk masuk ke ruangan Myongjo. Tapi lah, Sipar ternyata sampai lebih cepat, membuat Haesung panik, segera menarik Sua bersembunyi. Tapi tenang aja, Wati sudah menyiapkan rencana cadangan di mana Udin sok-sok nyamar sebagai ortu siswa, masuk ke ruang CCTV, protes kalau listrik yang padam tadi membuatnya keseleo. Dengan begitu, Haesung dan Sua dapat ke ruangan Myongjo tanpa terlihat pengawas. Tapi sialnya, sidik jari itu masih error, membuat Wati gak ada pilihan, terpaksa masuk ke sana menggampar si Udin. Masalahnya, pengawal yang lain memergoki Haesung, membuat Haesung gak ada pilihan, terpaksa ngelawan sekaligus melindungi Sua. Begitupun Wati yang harus mengalihkan pengawas CCTV, terpaksa melakukan hal seperti kemarin. Kan si Udin menganggap itu serius sampai-sampai pengawas mengira itu beneran. Tapi karena itu, Haesung dan Sua pun berhasil mengalahkan pengawal itu tanpa ketahuan, menyuruh Udin segera membereskannya karena ia berhasil masuk ke ruangan tersebut. Alhasil, saat paduan suara menyanyikan lagu sekolah, mereka juga memainkan piano itu. Tapi saat selesai, gak ada yang terjadi. Haesung sih kepikiran sesuatu, tapi Burhan menyuruhnya bergegas keluar karena gak ada waktu lagi. Jadinya, Haesung segera ke komputer Myongjo untuk menghapus histori pintu yang terbuka tadi. Namun, saat selesai, ia malah menemukan berkas yang mengejutkan, yaitu berkas berisi namanya sebagai Siun. Atau dengan kata lain, sejak awal Myongjo tahu
kalau Haesung adalah agen rahasia. Tapi mengapa Siun berganti nama jadi Haesung? Ya, saat awal masuk di BIN, Burhan menyuruhnya untuk pakai nama samaran, sehingga Siun pun memakai nama Haesung, karena dulu tuh ia cerita kepada ayahnya bahwa ia suka dengan nama tersebut, yang berarti komet yang melintasi bumi. 저 혜성.